Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa sabiina wa qurratu a'yunina Abul Qasim Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang mulia segenap tuan guru, para habaib, guru khusus yang saya hormati al-mahbub al-mukarram adaillallah Habibana Muhammad bin Hasan al-Jubli, sepupu kita, orang tua kita, Habibana Ghazi bin Abdurrahman al-Idrus, juga yang saya hormati Habibana Muhammad bin Abdul Qadir al-Habsyi, Habib Hasan Haddad, juga para habib yang lainnya, Ustaz Al-Asadi, Abi Kiai Syafiq Syafiq Nandar, Ustaz Effendi, Ustaz Anen, Ustaz Rahman, juga Ustaz Kasman, Syekh Wasil Al-Fadil, Ustaz Sofian, dan para ustaz yang lainnya, aparatur pemerintah, sahabat saya, rekan saya, Bapak RT Sugeng, sekeluarga, jamaah Darul Mustafa, koordinator, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih bisa bertemu muka, bertemu wajah, sekaligus musafah wal muzah dengan tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah, para habaib. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya satu dunia, nanti pembangkitan kita di kubur mahsyar kita bersama-sama di bawah naungan benderanya anjingnya baginda Rasulullah. Jadi kita dengar dari guru kita Habibana Muhammad, ini indahnya Islam, ini istimewanya Islam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu bismika kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Islam seutuhnya enggak tanggung-tanggung dari guru kita Al-Mahbub Allah jelas tentang menjelaskan dalam kitab yang dikarang oleh Al-Qutub Al-Imam Haddad, yang mana dalam cerita dagang tadi tuntas sudah, tidak ada kebohongan, tidak ada pemalsuan, peniruan, artinya penyamaran. Buku yang jelek disamain nama yang bagus gitu. Nah, kalau kita secara ras manusia, kita tahu ada suatu singkatan, seperti orang Padang pandai berdagang. Satu-satunya suku daripada Nusantara Indonesia, bukan Islam Nusantara, nggak ada Islam mata-mata alamin udah. Terus Islam Nusantara lagi batin, nggak ada cerita. Islam ya Islam, yu'la walidullah alaih, itu aja udah Islam. Kuliah diantaranya. Jadi dagang ini pedagang Padang, orang Padang ini dagang berada di bawah depan toko Cina. Dia bilang rencana bagus banget gitu kan. Tangan panjang, tangan pendek 500, tangan panjang balium gitu. Itu aja. Kadang-kadang dikir-dikir ini masuk juga singkatan. Batak, banyak taktik. Lihat orang Batak dalam kehidupannya. Dari pertama rentenir sama pengacara orang Batak, benar. Cuma kelemahannya dua suku ini repot kalau jadi pembalap. Bener. Di suku itu ada namanya si Victor sama udah udah Sahrul. Balap hebat truk zaman tongengan dulu masih crosser dulu. Karena kalah, kenapa motor jelek. Kalau orang Padang sama orang Batak jadi kali jelek nih. Jadi pas putaran pertama kuat, putaran ketiga lihat belokan. Wah, enak pula kata orang Batak nih. Enak pula aku bikin tabaran gitu ya. Jadi kan kesodok ngecut, kayak orang Padang lagi pas belokan trek lurus. Wah, cak benar. Kalau aku pikir warung Padang nih nasi Padang jadi laku di sini. Nah itulah repotnya. Beda. Singkatannya kadang-kadang dari mana lo modal nampang doang. Salus pakai nasi lo pakai jas.
Kalau orang Sunda suka akan daun, makanya orang bilang lepas aja di kebun. Semua daun dimakan kecuali daun itu dan daun jendela gitu kan. Itu rata-rata orang Padang gitu. Itu ngomongnya. Anak ini sebenarnya stres, sakit banget karena mau haya sama guru anak. Habibana Muhammad Rob, Sofyan terpulang. Ustaz Samsudin sakit, doakan Ustaz kita, guru kita Ustaz Samsudin, mudah Allah berikan kesehatan, amin. Udah sakit kemarin jatuh di motor, ya pincang kakinya. Pas ditengok sama anak PBNI, anak buah kita, Pak Samud dan rekan-rekan, kagak ada di bawah apa namanya, tidak jambu katanya. Ya udah, alhamdulillah jadi. Sopir telepon Ustaz Sopir teriak-teriak, ya udah jadiin nanti setelah insya Allah pasti ada jalannya semua. Nah itulah memang Islam itu berat. Perjuangan ini berat semua. Perjuangan tanpa pengorbanan omong kosong, tanpa doa sombong. Dan namanya hidup ini capek. Pusing ini gak usah dicari, datang ke rumah. Ya namanya dari anak, dari keluarga, semua pendatang terus. Dulu waktu aku di SMA, waktu itu masih hujanan, aku paling ganteng se-Bogor aja belum. Alhamdulillah banyak yang bilang sama Abah bilang ngomong, padamu, maksudnya cinta padamu, astagfirullahaladzim. Udah cemburu nih, ini lagi ngobrol nih, cemburu lagi banget lah. Ya, rahimakumullah. Intik daripada ini pengajian, mau tidak mau, terima tidak terima, kalau Anda sekali lagi sering saya sampaikan, biar jadi penempa hati, biar jadi pemaju serta semangat spirit untuk kita. Bahwa kalau kita cinta sama habaib, apalagi ngaji satu habib, pasti kita diwarisin husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi siapa yang punya husnul khotimah, ya Allah biha kita baca, ya Allah bi husnul khotimah. Satu ada 5 yang mewarisi yang hak pemegang husnul khotimah. Maka ya Allah biha, hak pertama itu kepada Imam Hasan, hak kedua kepada Imam Husain, artinya hak itu kepada habaib. Itu ini biar jelas. Yang pertama yang mewarisi Al-Mustafa sallallahu alaihi baginda yang mulia, Rasul yang hak, beliau wafat dalam husnul khotimah. Yang kedua wal murtadha Sayyidina Ali karramallahu al-Imam Ali. Kemudian wabnahuma, antara 2 cucu daripada baginda Rasulullah, 2 cucu daripada 2 putra daripada al-Imam Ali karramallahu, yaitu al-Imam Hasan wal Imam Ali. Kemudian yang kelima wal Fatimah Sayyidatina Fatimatul Zahra. Beliau lah. Nah kalau kita mau masuk apapun jalannya lewat beliau, tanpa beliau repot. Allah menghukumi kita menyampaikan lewat lisan Rasulullah yang mulia. Sering saya sampaikan di Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, kul as'alukum ajran ilal mawaddah fil qurba. Kul, katakanlah habibku, kekasihku yang mulia, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umat-umatmu bahwa jangan minta hadiah, jangan minta upah selain untuk dihormati dan cintai keluargamu. Makanya Rasulullah keluar itu hadis, hubbu wa hubbi ahlil baiti nafi'un. Cinta kepadaku, cinta kepada para habaib, ibu-ibu kepada Sarifah, maka nafi'un, hangat dan sangat bermanfaat. Di mana? Indal wafat, ketika kita syakaratul maut. Tidak ada harta, ilmu, jabatan, tahta yang akan menolong kita. Sholat, ibadah kita, haji belum tentu Allah terima, karena perlu syarat yang banyak dalam kehidupan. Pertama, sholat dituntut daripada fikih, kita harus ngerti tentang rukun sholat. Kemudian Allah tuntut lakabiratun illa halal khasiin. Allah tuntut 1 detik, 1 menit tidak bisa kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilah kita kepada Allah Subhanahu. Ini berat. Tapi kalau kita cinta sama Rasulullah,
cinta kepada keturunan Rasulullah. Nafi'un, ini amal soleh yang akan dibawa kita ke dalam kubur, amal soleh. Pangkat jabatan, mobil nggak ada ceritanya. Ini nafi'un, bermanfaat sakaratul maut, bermanfaat di dalam kubur, terbayang sudah. Para pejabat, Bapak RT, Bapak RW, Ustadz, para ulama tidur di kasur yang empuk. Gak pernah kita kelihatan. Gak mau kita tidur di atas karpet aja, minimal di atas permadani. Tapi kalau ente bayangin semua, nanti di dalam kubur tanpa alas yang sempit dan gelap mencekam seorang diri, minta tolong kepada siapa? Kalau kita bila jadi mana? Bila jadi tidak bawa bekal banyak, bekalnya apa ya? Amal sholihah. Al-Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman menyatakan dalam hadisnya, man dakhala al-qabra bila jadin fakana markibal bahra bila safinatin. Barang siapa orang mati meninggal masuk dalam kubur, jadin tidak membawa bekal yang banyak. Bekalnya apa? Ulama tafsirkan ayat amal sholihah, artinya amal soleh. Maka nyatakan fakana markibal bahra bila safinatin. Sebut tempat kita berjalan di atas laut tanpa menggunakan kapal atau perahu, bakal tolong kita. Rasulullah sampaikan, mal maitu bi qabrihi kal ghariqil mutadawis, keadaan mayat sebuah teriak minta pertolongan. Kepada siapa? Kepada yang hidup. Makanya kalau ada datang, ada kesempatan, ada orang yang meninggal, timbul datang 4 kewajiban kepada yang hidup. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalatkan, yang keempat menguburkan. Makanya kalau ente pengen selamat, abah-abah, mak-mak kita, kakek kita, saudara-saudara kita pengen selamat dalam kubur, cintai Rasulullah, cintai keturunan Rasulullah, insya Allah, dan yakin, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Dan Nabi abah kita tanyakan bahwa beliau ini para guru kita, berhabaib Habib Muhammad tidak mudah membawa tempat ini. Beliau akan bertanggung jawab. Beliau akan bertanggung jawab dan bertasyahud bahwa kita sebagai muridnya, insya Allah. Abah kalau cerita mulai cerita kubur, siksa kubur, kagak ada abah di siksa kubur, kagak ada. Abah bisa dibenci kalau berbuat salah aja, nggak boleh kita benci. Ya kita benci kesalahannya, tapi porsinya bisa umpama seorang Habib berbuat maksiat, wajar saja. Karena tersifatnya pun al-insan makhluk khata wa lisan. Al-insan khata, semua manusia itu digumuli dengan sifat hilaf dan salah, itu bisa. Tapi habaib berbuat salah ini kita benci dengan perbuatannya, jangan sekali-kali benci dengan habaibnya. Rasulullah tegaskan, man abghadu ahlal baiti hurima syafa'ati. Kalau orang benci terhadap keturunan perhabaib, maka dia katakan haram syafaat bagi Rasulullah. Ibadah kita cemen, tidak ada apa-apanya, tanpa syafaat jangan harap kita masuk surga. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya sendiri, dan mudah-mudahan ada walaupun sedikit ada manfaat buat kita semua. Alhamdulillah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.